Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya. Sebelumnya Afwan mau bercerita terlebih dahulu. Salah seorang mengatakan bahwa ia adalah orang yang bisa melihat hal-hal gaib atau sering disebut indigo gitu Buya. Dia ini bisa melihat hal-hal gaib, jin misalnya. Dia itu bisa ngobrol dengan mereka katanya. Setahu saya komunikasi dengan hal gaib itu tidak boleh. Juga katanya bisa membaca hati seseorang. Nah, seorang itu malah seujon dengan yang lain. Katanya, alhamdulillah bahwa Allah ngasih tahu kepada saya bahwa kamu itu busuk hatinya atau semacam itu. Kemudian pada akhirnya mengadu domba orang-orang. Dia juga katanya punya kerajaan gaib di rumahnya. Dalam kerajaan tersebut dia itu dianggap sebagai pangeran atau putri seperti itu. Pada suatu hari ia pernah mendapatkan uang gaib yang banyak sekali. Nah, pertanyaannya, apakah saya khususnya harus percaya pada penglihatannya yang dalam fantasinya tersebut? Kemudian, apakah Rasulullah mencontohkan hal seperti itu? Bagaimana cara menghadapi atau cara bersosialisasi dengan orang-orang tersebut? Terima kasih Buya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah orang yang ngaku dirinya tahu yang gaib. Itu namanya dukun. Tidak usah urusan sama dukun. Dalam dunia wilayah kewalian namanya kasyaf. Bisa melihat sesuatu dan sebagainya. Itu tidak selalu sesaat tiba-tiba dibukakan oleh Allah. Di sana ada orang mati, kasih tahu yang lainnya, ngasih tahu sesaat. Bahkan kasyaf itu sendiri bagi aulia, apalagi di saat dibukakan keadaan orang menjerit, mereka tidak menikmati. Tahu si fulan berzina, tahu si fulan ini, nangis mereka minta agar ditutup aibnya orang dari matanya, tapi dibuka oleh Allah. Itu adalah bagi dia adalah ujian paling berat bagi ahli kasyaf. Di saat dia bisa melihat, menangis dia, bukan di depan orang menangis, di saat sendiri menangis. Kenapa ya Allah kau bukakan aku melihat kekurangan saya ini, kekurangan ya Allah tutup ya Allah, menangis. Lah ini malah ngaku-ngaku, lah dia iblis itu. Suudon lagi sama orang, nggak ada begitu. Pendidikan siapa itu? Aku dapat anu dari Allah, dikasih tahu dari Allah, mau ngaku nabi. Itu bentar lagi ngaku nabi seperti ya akhir-akhir. Memang Indonesia itu subur dengan orang-orang aneh. Mula-mula ngaku-ngaku besok dapat wahyu ngaku nabi, terus entar lagi ngaku Tuhan. Tidak ada kita, jangan percaya dengan orang semacam itu. Menggandakan duit dan sebagainya. Gandakan duit masih butuh duit ya. Kalau gandakan duit simpan aja di rumah, saya gandain sendiri, nggak usah itu. Gandain duit masih bohongin orang, ngapain bohongin orang itu? Kalau gandain duit, gandain sendiri sana sudah, biar kaya sendiri. Dia bisa bohong sama orang. Anehnya itu yang percaya lebih gila lagi itu, lebih sakit lagi itu yang percaya. Itu baru ujian begitu. Nanti ada ujian dahsyat lagi, ada namanya Dajjal. Dajjal lebih dahsyat dari itu semuanya. Dajjal itu apa saja bisa ngomong, orang hidup. Kita punya saudara mati, Dajjal hidupkan ini, hidup lagi. Ayo mau apa ayo? Lebih dahsyat lagi. Fitnah Dajjal lebih dahsyat lagi. Ada orang gak punya anak, kamu punya anak, hamil, langsung lahir, gede langsung apa saja. Hujan, ayo mau apa? Saya lapar gak punya beras, ambil beras, duit jadi bener, ayo mau apa? Bukan bohongan enggak. Beneran itu Dajjal. Lebih dahsyat lagi, tapi tetap Dajjal sudah. Cari duit itu yang bener, kerja ya, nunggu ke dukun, dikelipat gandakan, 15 juta hilang baru nangis. Kesalahanmu sendiri, percaya sama pendusta. Allah saja dibohongi, balik kamu. Tidak ada urusan dengan orang semacam itu. Biarpun kakaknya ngatu wali dan sebagainya, wali gak akan suudon, gak akan prasangka buruk kepada seseorang. Gak ada prasangka buruk. Wali itu husnul, penuh kasih, rahmat. Ada orang itu bisa melihat ini dan sebagainya. Aku dikasih tahu bahwasanya dirimu begini. Nah, kalau yang kasih tahu itu tidak begitu. Kalau waliullah itu mau nasihati satu, Ustaz. Nasihati, ya akhi, mohon maaf. Kadang-kadang pun tidak secara langsung, kamu begini, nggak ada begitu.
Salah bergaul itu namanya. Bergaul sama dukun, makanya ketemu orang aneh-aneh. Hasilnya dia macam-macam orang aku, macam-macam nanti yang dipakai macam aku ketemu Nabi, dikasih tahu Nabi, pelan-pelan masuk ketemu malaikat Jibril. Cuman herannya percaya orang-orang itu ya. Ada orang ngaku Nabi di negeri kita percaya kan. Ada pengikutnya katanya orang pinter. Ya, orang sakit semua. Tidak ada yang demikian itu. Jadi bahkan bagaimana komunikasi dengan jin dan sebagainya. Kita punya para ulama-ulama punya murid jin. Dan Nabi sendiri ada dari kaum jin yang belajar dari Nabi. Termasuk yang sangat masyhur orang Indonesia menjadi orang alim di Mekah, Syekh Yasin Fadani punya murid dari kaum jin. Punya murid dari kaum jin. Dan ada diberitahu amat atau apa dia tahu, akan tapi bukan berarti setiap hari ngomong sama jin begini obrolan dengan jin, berarti dia jin, bukan itu. Bukan begitu maksudnya. Kalau urusan yang demikian itu dengar Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya paling senang dengan Ibnu Hajar dalam hal ini. Biar nggak usah aneh-aneh orang itu. Ibnu Hajar itu mengatakan, kalau Syekh Yasin Al-Fadani ngomong punya murid jin, bicara ada, bukan ngomong, diceritakan. Kami tidak pernah dengar. Ulama punya murid jin, apakah harus melihat dan sebagainya? Enggak tentu. Tidak harus melihat, punya murid jin. Seperti halnya jin belajar pada Nabi, tak mustahil jin belajar dengan kaum para ulama, belajar mereka. Nah, akan tapi Ibnu Hajar mengatakan ini, kalau ada orang ngaku ketemu jin, apalagi ngobrol begitu, ditolak syahadatnya, nggak bisa dipercaya lagi. Waduh, bahaya ini, ngeri nih. Biar dipangkas saja, nggak usah aneh-aneh lah. Oh, hidupnya sama jin, ketemu jin. Ini berkembang di pondok, nanti ketemu jin semuanya. Padahal bohong itu ada. Itu gara-gara takut ke kamar mandi, nggak ada yang nganterin, lalu jerit ada jin. Kan yang lain ketakutan juga. Akhirnya yang lain juga ketakutan, nggak ada yang nganterin, ada jin, biar dianterin. Akhirnya semuanya jadi jin. Alhamdulillah di pesantren Al-Bahjah nggak ada jin. Jin itu sudah ada disebutkan di kamar mandi ada, tapi ganggu nggak ada. Kita Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Diterbahkan gimana sama Pak Guru Agama? Ya Allah, aku berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ada dong, ada jin. Cuman jangan berurusan dengan yang demikian itu. Sudahlah, nyantai, hidup enak. Kita adalah bangsa manusia, urusanmu dengan manusia. Kalau ada jin usil, tidak banyak jin usil tuh. Sudah ada jin usil, biarin usil sama yang. Dan cara menggodanya para jin itu justru tidak dengan terang-terangan tampakmu itu, enggak. Jin menggoda itu adalah dengan dengan memberikan was-was. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarri waswasil khannas minal jinnati wan nas. Was-wasnya itu enggak nakut-nakuti gitu. Tak tahunya muncul orang jual jin taruh di botol, ada yang beli lagi, pusing gitu ini. Allah, aneh bener ini. Yang membeli, yang menjual sih ngerti kalau dia bohongi. Yang aneh itu yang dibohongi. Subhanallah. Enggak, kita tidak usah urusan dengan orang-orang semacam itu. Dekat dengan dia adalah menjerumuskan dirimu sendiri. Sudah omongannya enggak bener itu dia. Orang ngaku-ngaku yang semacam itu. Apalagi punya kerajaan, wah ini kacau lagi. Punya kerajaan, ngaku Nabi Sulaiman kayaknya. Kerajaan jin dan sebagainya. Ifrit itu raja jin itu nanti. Dia jadi ifrit kayaknya. Enggak. Ifrit raja jin. Baik, enggak. Jangan berurusan dengan yang demikian itu. Normal saja. Insyaallah ibu tidak bakal diganggu apa-apa. Kalau urusan Anda takut dengan sesuatu yang tidak terlihat, baca zikir yang diajarkan Nabi SAW. Sebelum tidur baca qul al-falaq, qul a'udzu birabbin nas. Usapkan di wajahmu dengan sampai ujung. Selesai, aman. Enggak ada yang bakal mengganggu dari jin, demit, genderuwo. Baik. Jadi tidak usah. Lalu bagaimana kita dengan mereka? Apakah kita mempercayai? Oh, jangan percaya. Itu bohong, bualan dia. Dukun paling bual, katanya bisa membuat duit, dia sendiri punya utang. Aneh, bingung kita ini. Ini dukun bingung. Dukun karena bisa duit, utangnya banyak. Bagaimana kita urusan dengan mereka?
isolasi mereka, jangan boleh banyak orang bergaul dengan mereka. Sebab sini gayung bersambut zaman sekarang ini, banyak orang pada bingung, sehingga betul yang jadi pegangan apa saja. Sumpah kepada orang sehat, datang pada orang gila. Sampai ini kan pernah enggak zamannya dulu tuh ada apa, nomor yang dijual bebas itu. Itu kalau orang sudah gila nomor tuh gila betul. Ada orang gila ditanyain nomornya piro, caci orang gila ditanya, ya disebut ditulis nanti. Ya baik, nggak ada ya, jangan urusan dengan yang demikian gitu. Kita orang sehat, urusan dengan orang sehat, jangan urusan dengan orang yang semacam itu. Ini dunia ini mengerikan semuanya, dunia dusta ini. Nanti ada lebih parah lagi yang sudah mulai ngerti dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Dikit-dikit ketemu Nabi Muhammad, aku ketemu Nabi Muhammad dapat pesan. Apa itu? Ente kasih duit sama ana 2 jutaan. Wah enak habis lah nanti. Cuman pelan-pelan, kadang-kadang nggak begitu langsung. Biasanya apa? Menggedekan dirinya sendiri. Akhirnya orang berketakutan. Duit. Kalau orang ketemu Nabi adalah kemuliaan, tapi yang mestilah ada dusta atas nama Nabi, tidak akan bisa menyentuh surga nanti. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Loh ini sudah dipakai nih orang. Ini dunia ustadz itu. Lama jadi wali kok, punya keramat kok susah banget nih ya. Mau terbang nggak bisa, ini nggak bisa. Kan sering dengar cerita wali dulu bisa terbang, berjalan di atas air, macam-macam Pak. Akhirnya bingung gimana bisa jadi wali cepet ini. Tahajudan nggak seneng, puasa juga enggak, sedekah enggak, gimana? Ngaku ketemu Nabi. Wah ini puncak kacau ini. Sehingga ketemu Nabi tidak bisa diobral sana sini. Setiap hari ini saya ketemu Nabi Muhammad SAW. Pernah satu ketika saya datang satu orang itu ceritanya berlebihan, akhirnya tidak datang lagi, kapok saya. Saya itu kalau ziarah Nabi Muhammad itu saya langsung ke kubur Nabi, ngobrol dengan beliau. Saya masuk kubur Nabi. Waduh, udah cukup selesai. Saya kalau duduk 2 kali gila saya itu. Alhamdulillah aman saya. Ketemu Mas. Kayak ini matanya kayak nerawang kemana ini. Saya itu kalau alhamdulillah bahasanya kayak meyakinkan betul, alhamdulillah kalau saya ziarah Nabi Muhammad saya bisa langsung masuk kubur dan saya ngobrol langsung dengan Nabi. Perilakunya tidak benar, tidak menunjukkan. Ini banyak atas nama gini. Syariatnya syariat lempeng udah. Bertemulah Nabi dengan perilakumu, urusan dirimu dengan Nabi, masalah mimpi rahasia antara dirimu dengan Rasulullah, bukan untuk anda obral yang menjadi sebab kesombonganmu. Antara dirimu dengan Rasulullah, yang mimpi ketemu Rasulullah, berbanggalah karena anda telah dipilih oleh Allah untuk melihat Nabi sebelum nanti ketemu Nabi di surga. Tapi bukan untuk anda jadi, karena itu bagian termasuk bagian karomah. Yang karomah itu kalau jadi wali itu, karomah itu adalah bagi mereka adalah penghalang. Jadi karomah itu adalah sesuatu yang diberikan, ditaruh di pinggir jalannya menuju Allah. Kalau dia noleh ke karomah, tidak sampai kepada Allah. Lah sekarang bangga nih. Makanya para ulama, para wali itu bab karomah itu selain Allah. Aku mencari Allah bukan mencari selain Allah. Di saat mereka diberi karomah itu malah lebih berhati-hati. Jangan. Lah sekarang bangga dengan karomahnya ini, tidak sampai kepada Allah. Karomah itu selain Allah, yang dicari hanya Allah. Jadi para kekasih dengan karomah itu ternyata mereka itu dalam hatinya itu berusaha untuk bagaimana agar tidak tertipu dengan ini semuanya. Bahkan sampai di antara mereka menangis, apakah pantas aku mendapatkan yang demikian itu? Lalu sekarang orang mengaku pantas semuanya. Yang wali beneran saja merasa tidak pantas diberi itu. Lah ini ke orang begitu aja ngaku pantas diberi karomat. Wali di saat mendapatkan karomah merasa tidak pantas. Jangan-jangan ini istidraj, jangan-jangan ini adalah ujian. Nangis, kenapa kok diberi oleh Allah seperti ini? Nggak pantas sepertiku. Nangis, ini orang belum apa-apa sudah keramat yang macam-macam. Keramatnya orang diaku-aku. Kamu tahu enggak kemarin ada orang tabrakan kemarin? Dia datang ke sini, sudah aku bilang, diaku-aku sudah. Jadi orang keramat kok bikin orang tabrakan? Keramat tuh bikin orang mulia, orang enak bikin orang tabrakan. Jadi aneh-anehnya, sudahlah kita tidak usah urusan dengan itu. Anda urusan lempeng syariat yang dhahirah. Nabi Muhammad SAW dari para ulama, para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ghazali ngajarkan yang jelas begini sudah. Bukan dunia hayal yang aneh-aneh itu, bukan dunia dusta.
Kalau ketemu Nabi SAW nanti insya Allah ketemu, adapun dalam mimpi adalah urusanmu dengan Nabi SAW. Tidak perlu untuk obral sana sini, karena itu menjadikan dirimu sombong dan juga membuka orang lain berbohong. Kenapa? Anda benar mimpi ketemu Rasulullah, tapi orang yang selama ini merasa lebih bagus dari dirimu, kok nggak mimpi-mimpi ketemu Nabi, sementara dia juga pengen disanjung, akhirnya apa? Saya juga ketemu Nabi. Sak pondok bohong semuanya ketemu Nabi nanti. Ngaku-ngaku, awas hati-hati. Kalau pondok ada ini dia obral nih ketemu Nabi, nanti semua ngaku ketemu Nabi. Wong dia juara kok nggak ketemu Nabi, ini gimana? Wong dia paling bandel, ada ngaku ketemu Nabi. Mikir yang juara nomor 1 ini, dia khusuk-khusuk. Saya pengen pura-pura tanya amalan. Alhamdulillah saya ketemu Nabi Muhammad. Hancur semuanya. Berdusta, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Berdusta atas nama bini neraka jahanam.